Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Tepat saat Cheyenne mendekat, matanya berbentuk berlian tiba-tiba terfokus. Bayan sebenarnya mengendalikan kurang dari 5 nafas. Ini seharusnya tidak mungkin terjadi. Merasakan adanya bahaya, binatang pasir pemakan langit segera mundur. Untungnya aku punya rencana cadangan. Namun, tepat ketika sosoknya menembak ke belakang, sebuah tangan tiba-tiba keluar dari dinding batu dan menembus tubuh binatang pasir pemakan langit dari belakang. Jantungnya berdetak digenggam erat oleh 5 jari yang berlumuran darah. Dengan suara teredam, jantungnya langsung remuk. Binatang pasir pemakan langit menundukkan kepalanya karena tak percaya, menatap tangan yang muncul di dadanya. Sebelum dia bisa melakukan apapun, tangan yang satunya menusuk tubuhnya lagi. Kedua tangan itu merobek tubuhnya dengan kuat. Dengan suara mendesis, tubuh padat yang dibanggakan oleh binatang pasir pemakan langit terbelah dua dalam sekejap. Cheyenne perlahan melangkah maju, menjentikan jarinya dan api 3 warna pun muncul. Dengan kekuatan aturan yang tak tertahankan, seakan-akan kekuatan itu dapat membakar apapun di dunia menjadi abu. Menimpa tubuhnya terbelah menjadi 2 bagian. Daging dan darahnya hancur berkeping-keping dan langsung terbakar. Tidak ada teriakan yang terdengar, karena makhluk angkasa tersebut tidak berjiwa. Dan matinya tubuh fisiknya berarti matinya tubuh utamanya. Ia berubah menjadi abu dalam sekejap. Lalu klon cincang melahap esensinya, menerobos dari tingkat kedua ke tingkat ketiga keabadian dewa. Kecepatan kemajuan lebih cepat dari yang dibayangkan Cheyenne. Kekuatan klon cincang terletak pada kemampuannya melahap hampir 80% kekuatan musuh dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Adapun orang yang membunuh binatang pasir pemakan langit dari belakang, dia tak lain adalah klon Yuanzhen yang bersembunyi jauh di inti bumi. Agar permasalahan dapat diselesaikan secepatnya, klon Yuanzhen ditinggalkan sebagai cadangan. Hal inilah yang tidak pernah terpikirkan oleh binatang pasir pemakan langit. Terlebih lagi, dengan kekuatan fisik klon Yuanzhen, mustahil bagi binatang pasir pemakan langit untuk menahan serangannya. Kemungkinan besar, ia tidak pernah berpikir sampai kematiannya, bahwa kemampuannya adalah serangan diam-diam. Tetapi pada akhirnya ia mati karena serangan diam-diam orang lain. Kalian bertiga, keluar. Pada saat ini, Cheyenne berteriak keras. Sosoknya muncul dari tanah, dan saat suara menyebar, 3 sosok perlahan berjalan keluar dari angin dan pasir. Saudaraku, kamu memiliki keterampilan yang hebat. Kamu membunuh binatang buas ini dalam waktu kurang dari sebatang dupa. Kekuatan bertarung bahkan lebih kuat dari yang aku kira. Jika kau ikut denganku, aku pasti bisa mencekik binatang luar angkasa yang berbahaya itu. Setelah 3 sosok muncul, orang yang memimpin mereka adalah pria bernama Feng Xichang, yang sebelumnya mengundang Cheyenne untuk bekerja sama. Jika kau mengikutiku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Cheyenne memancarkan niat membunuh yang dingin. Dia tidak memiliki perasaan baik terhadap ketiga orang itu, dan tujuan ketiga orang ini tidak sederhana itu. Ini, tolong maafkan aku, kami hanya terlalu khawatir. Lagi pula, jika rekan-rekan kami tidak cukup kuat, mereka akan berada dalam krisis hidup dan mati. Jadi, jangan salahkan kami karena harus memastikannya. Feng Xichang menunjukkan senyum canggung. Dia tidak menyangka Cheyenne memiliki temperamen seburuk itu. Dia tidak marah, namun mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Mengepalkan tinjunya dan membungkuk untuk meminta maaf. Apakah kamu mengenal tempat ini dengan baik? Cheyenne menggunakan taktik lunak dan keras, menyingkirkan amarahnya dan segera menjadi jauh lebih tenang. Aku tahu sedikit. Kami sudah di sini cukup lama, terutama untuk menyembuhkan luka-luka kami. Feng Xichang mengangguk sambil menjawab. Misalnya, apakah ada makhluk luar angkasa seperti tadi? Cheyenne bertanya. Dibandingkan dengan pencarian tanpa tujuan, angin kencang dan pasir di sini mempengaruhi eksplorasi kekuatan jiwanya. Jadi pencariannya terlalu lambat. Tentu saja, aku tahu di mana sarang mereka, tetapi jumlah mereka agak mengerikan. Akan berbahaya jika kamu pergi ke sana sendirian, kata Feng Xichang. Cheyenne tetap tenang saat mendengarnya. Bawa aku ke sana, ucap Cheyenne. Feng Xichang tercengang ketika mendengar ini. Dia langsung terdiam, seolah-olah dia tidak ingin menimbulkan masalah seperti itu. Kau tidak perlu melakukan apapun, bawa saja aku ke sana. Cheyenne melihat apa yang sedang dipikirkannya secara sekilas. Mendengar ini, yang terakhir tersenyum pahit lagi. Kebijaksanaan Cheyenne jauh dari yang dibayangkannya. Setidaknya dalam hal memahami hati orang.
Xiaoyan dapat mengetahuinya hampir dalam sekejap. Memikirkan hal ini, Feng Xiqiang merasa sedikit menyesal. Dia bahkan membuat keputusan bahwa setelah Xiaoyan tiba, dia harus memilih orang lain untuk bekerja sama. Jika mereka ketahuan olehnya, nasib mereka mungkin tidak akan baik. Tingkat Xiaoyan di depan mereka berada di luar kendali mereka. Feng Xiqiang tidak punya pilihan selain setuju. Pada saat ini, Ye Beijing dan Zhao Yueli juga datang dari belakang. Setelah melihat kedua wanita itu, mata Feng Xiqiang sedikit menyipit. Lalu, dia memimpin jalan di depan, melesat menembus angin dan pasir. Namun, alasannya mengapa dia setuju dengan Xiaoyan adalah untuk menunda Xiaoyan, karena takut jika kerjasamanya gagal, Xiaoyan akan berbalik melawan dan membunuh mereka. Dari dunia mana kamu berasal? Sambil terbang, Xiaoyan bertanya. Ini, aku benar-benar minta maaf, aku tidak bisa memberitahumu. Feng Xiqiang ragu-ragu sejenak. Tidak memberitahu Xiaoyan juga merupakan perlindungan bagi dunianya. Xiaoyan tidak melanjutkan bertanya, melainkan mengikuti di belakang tanpa bersuara. Namun, pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan ekspresi dingin di wajahnya, menginjak tanah dan bergegas keluar. Penguasa Suan berat di tangannya mengembun dan meledak ke arah wanita dengan ular perak melingkar di telapak tangannya. Ular perak betina berubah menjadi cahaya dingin dan terbang keluar. Dalam sekejap, ia berubah menjadi ular piton putih raksasa, memuntahkan racun hijau dan menutupi Xiaoyan. Tepat ketika kedua serangan itu hendak bertabrakan, Feng Xiqiang tiba-tiba muncul di tengah. Lonceng emas transparan muncul dan menghalangi kedua serangan tersebut. Mengapa kalian berdua malah bertarung seperti ini? Feng Xiqiang merasa tidak nyaman dan langsung melotot tajam ke arah wanita itu. Daripada menanyaiku, lebih baik kau urus orangmu itu sendiri. Dia seharusnya tahu apa yang telah dia lakukan. Apa maksudnya dengan melancarkan racun secara diam-diam? Xiaoyan mengangkat tangannya dan berkata. Penguasa San berat itu menunjuk langsung ke arah wanita itu. Fu Qinghan, cepatlah minta maaf pada saudara ini. Feng Xiqiang mengangkat alisnya dan berteriak marah pada wanita itu. Apakah kamu mendengarnya? Wanita bernama Fu Qinghan mengambaikan jarinya, dan ular piton putih itu berubah menjadi ular piton biasa. Dia segera menunjukkan ekspresi sedih dan memberi hormat kepada Xiaoyan. Maafkan aku tidak bermaksud melakukan itu. Aku hanya orang yang memahami daur racun dan aku tidak bermaksud melepaskannya. Tolong jangan salahkan aku, saudaraku. Wanita bernama Fu Qinghan menangkupkan tangannya dan berkata dengan wajah menyesal. Xiaoyan menatap wanita itu dengan tatapan dingin, lalu ia menyingkirkan penguasa Suan berat. Mengenai apakah wanita itu telah melepaskannya secara tidak sengaja atau tidak, Xiaoyan sangat jelas mengenai hal itu, tetapi dia tidak akan peduli padanya sekarang. Pimpin jalan, Xiaoyan berkata dengan dingin. Feng Xiqiang menangkupkan kedua tangannya, membungkuk mengangguk lalu terbang maju lagi. Dalam perjalanan, dia melihat Fu Qinghan lagi. Ekspresinya sangat dingin, dan Fu Qinghan tampaknya sangat takut pada Feng Xiqiang. Dia segera menundukkan kepalanya. Setelah bergerak beberapa saat, pasir kuning di hadapan mereka menjadi semakin besar, hampir menenggelamkan seluruh dunia di hadapannya. Jarak yang terlihat dengan mata telanjang kurang dari 10 kaki, dan bahkan tanah tidak dapat dilihat dengan jelas. Seolah-olah mereka berada di lautan kuning. Kita hampir sampai, saudaraku. Sejauh yang aku tahu, ada lebih dari selusin binatang pemakan langit yang mengaum pasir di sini. Mereka alih dalam serangan diam-diam. Begitu mereka keluar, membentuk kelompok. Kekuatan tempur mereka luar biasa. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.